Tuhan Shalom, selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Amin. Coba kasih salam satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Sampai saya undang untuk bangkit berdiri bersama, terlebih datang berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Bapa. Saya undang bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan berdiri kembali. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Kau telah menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami membawa rasa syukur kami pada Engkau Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Berikan sukacita Tuhan, damai sejahtera-Mu, dan pengurapan Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bawa rasa syukur kami pada Engkau Tuhan. Sebab Engkau ada semua Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih.
puji kemuliaan Yesus, Engkau paling Tuhan. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu bagiku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu bagiku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima
Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
persembahan yang pertama yang akan dijalankan. Sebelum kita persembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Saya minta Mas John berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kau sudah menemukan kami pada ibadah malam hari ini. Kau berkati kami akan memberikan persembahan. Kau berkati yang memberikan maupun tidak. Hanya doa dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan dijalankan. Ayo senyum bagi Tuhan. Sukacita melimpah atas kami ya. Silakan kembali bagi saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu saya ingatkan untuk anak sekolah minggu boleh bersiap di sebelah kiri. Akan ada latihan untuk Natal ya. Mari Bapak Ibu saya undang untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Biarlah segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku. Pengampuranmu
Tuhan
Tuhan, saya diberikan kesempatan lagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa, saya Pendeta Muda Yeni dari GAIS atau Gereja Anugerah ini sepenuh tarik ya. Ibu kalau pernah ke tarik paling ujung barat ya, Sidoarjo ujung barat. Deso saudara ya. Sekarang saya tadi bersama jemaat bilang diajak jalan-jalan lagi ini. Sekali-sekali dengan kota saya bilang gitu ya. Puji Tuhan. Lalu pada saat hari ini firman Tuhan saya ambil dalam Bilangan 20. Bilangan 20 ayat yang pertama terlebih dahulu ya. Judulnya Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Ini judulnya Miriam mati. Ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ada saudara atau keluarga, orang tua yang dipanggil Tuhan, kira-kira sedih nggak ya? Sedih ya? Nggak ada ya kita orang tua dipanggil terus kita tertawa gitu, nggak ada ya, pasti sedih karena orang ditinggal ya. Beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bapak saya dipanggil Tuhan, belum 1 bulan ibu saya menyusul. 2 bulan kemudian mertua laki dipanggil Tuhan. 2 bulan lagi mertua perempuan dipanggil Tuhan. 2 bulan lagi adik ipar saya atau adik suami dipanggil Tuhan. Jadi 1 tahun 5 orang yang dipanggil Tuhan. Itu rasanya sedih, sangat sedih sekali karena orang yang kita cintai dipanggil Tuhan. Kalau kita baca lagi ayat yang kedua, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Ayat yang kedua ini Bapak Ibu, waktu saya baca ini umat Tuhan bangsa Israel tidak punya empati apa ya? Musa dan Harun sedih, ditinggal kakaknya, ditinggal saudaranya meninggal. Tetapi orang-orang umat Tuhan yang bangsa pilihan, dia tidak punya empati. Seberapa banyak kita juga kan di orang tua mungkin dipanggil Tuhan, anak-anaknya harus bingung apa saudara? Warisan, perayaan warisan ya. Warisan nanti gimana ini? Ini saya waktu baca ini, waduh luar biasa ya. Bangsa Israel luar biasa, tidak punya empati. Waktu tidak ada air, mereka mengerumuni Musa, diajak bertengkar lagi saudara. Kalau di sini mungkin berapa banyak orang, saya pernah baca juga, lihat juga, dapat cerita juga, waktu meninggal sudah royoan warisan. Karena orang tua sudah tidak ada. Wah, warisan yang dipikirkan warisan. Saya melihat ini, waduh, apakah enggak sedih ya hatinya Musa? Pasti sangat sedih ditinggal orang yang dikasihi, apalagi Miriam seorang nabiah. Ini dia bagaimana berjuang mereka bertiga ini untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan atau dari Mesir. Tapi waktu tidak ada air, mereka mengajak bertengkar, apalagi dengan kata-kata sekiranya kami mati binasa. Ini omongan yang sangat-sangat membuat marah. Apakah waktu bangsa Israel ini tidak memiliki air, tidak ada air, airnya sudah habis, apakah Musa dan Harun mereka juga memiliki air yang banyak? Pasti Musa dan Harun juga tidak memiliki banyak air, atau mungkin juga airnya juga sudah habis. Waktu
Siapa namanya nanti tahu, saudara. Kasih tahu nanti, tapi nanti aja. Setiap kali ada masalah, pasti bilangnya begini, aduh, kok sih kok Tuhan tuh nggak panggil aku ya? Ini kayak enak mati ya, ini enak. Saudara, mesti itu aja, saudara. Kalau nggak begitu dia bilangnya begini, ini kayak aku, biar ya, aku nang agamaku sendiri, lu paling uripku enak ya. Saya tidak di wong Kristen kok gak enak. Ada saudara, saya kadang saya gini, aduh, di wong Kristen kok ya gak bertobat gitu ya. Tobatnya itu tobat tomat ya. Kalau pas ada uang gitu, sukacita saudara. Sukacitanya luar biasa. Aku diberkati Tuhan. Puji Tuhan, berasku wakil. Aku dikasih sembako, puji Tuhan. Tapi pas gak ada apa-apa, aduh, kok sih gak mati ya aku. Itu sering kali kalau sampai bunyi saudara. Karena memang iya saudara. Karena memang itu yang kejadian seperti itu saudara. Pengennya minta mati. Saya bilang gini, tak soro-soronya kita hidup di dunia ini, saya lebih enak daripada nanti waktu kita dipanggil Tuhan. Benar nggak saudara? Kita akan menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Seperti layar besar ini ya saudara ya. Nanti dari kita lahir sampai kita dipanggil Tuhan tuh, ini loh kamu waktu kamu lahir, ini loh waktu bulan ini, tanggal ini, jam ini kamu berbuat dosa, ini loh kamu begini, ini loh kamu begini. Walaupun tadi pujian yang terakhir, sejauh timur dari barat, memang Tuhan melempar dosa kita. Tuhan Yesus juga sudah tidak mengingat lagi pelanggaran kita. Tapi nanti ada saatnya, saudara, omongan-omongan yang keluar yang menyakitkan hati itu dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah. Coba ayat yang keempat lagi, saudara. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Sebelum sampai ke padang gurun Sin ini, bangsa Israel sudah melalui padang gurun. Dan setiap padang gurun pasti ada peristiwa-peristiwa di mana Tuhan sudah memberkati. Tuhan membuat segala sesuatu, mukjizat-mukjizat. Kenapa waktu tidak ada air mereka bertengkar? Bapak Ibu mungkin 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu pernah ditolong Tuhan. Benar? Amen. Kalau mungkin saat ini Bapak Ibu ada di padang gurun, mungkin Bapak Ibu yang membutuhkan air, membutuhkan berkat itu. Jangan pernah Bapak Ibu menyalahkan ABC. Kok hidupku seperti ini ya Tuhan? Kenapa Tuhan kok gak menolong? Aku sudah berdoa, aku sudah puasa, aku melayani Tuhan kemana-kemana, tapi kenapa doaku gak dijawab sama Tuhan? Kenapa kok saat ini aku masih menghadapi padang pasir? Aku menghadapi panas, terik, menghadapi kekurangan. Kenapa Tuhan? Karena kita fokusnya pada kekurangan-kekurangan yang sekarang ini. Pokoknya Tuhan harus tolong saya, Kita nggak mengingat bahwa beberapa tahun yang lalu Tuhan pernah memberkati kita luar biasa. Kita kadang lupa waktu Tuhan pernah menolong kita. Berkali-kali Tuhan menolong kita. Itu kita lupakan kadang-kadang. Yang kita fokuskan hanya saat ini. Saat ini aku butuh pertolongan Tuhan. Kenapa sih mukjizat Tuhan ini kok nggak dinyatakan? Kenapa sih Tuhan aku kok seperti ini terus? Karena kita lupa kalau Tuhan pernah menolong kita dari tahun ke tahun. Kalau saat ini kita bisa ada di tempat ini, kita masih bisa menikmati nasi pecel, nasi soto, bisa makan hari ini. Bapak Ibu sudah makan? Tenang. Itu berarti Tuhan masih tolong kita. Kalau saat ini kita masih mungkin
padang pasir yang saya ngomong tadi, ingat kita pernah ditolong Tuhan. Dan Tuhan kalau pernah menolong kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Ayat yang seterusnya, yang kelima, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Saudara, waktu dalam keadaan seperti ini, Musa dan Harun juga sebagai manusia biasa, walaupun Alkitab mengatakan Musa itu lembut hatinya, tapi kalau ada perkataan-perkataan yang menyakitkan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata yang menyakitkan hati. Kami waktu di perjalanan tadi kita ngobrol-ngobrol flashback ke belakang, Pak. Ngomong, iya aku dulu pernah dikinikan, aku disumpah serapah, diomongin jelek-jelek begini-begini. Pasti kita punya rasa sakit hati, enggak saudara? Omongan ini menyakitkan, saudara. Kalau seumpamanya kita di posisi Musa dan Harun, waktu dalam keadaan masih berduka, masih keadaan sedih baru ditinggal, diajak bertengkar dan omongan yang menyakitkan hati, bagaimana sih? Oh, kamu gak bakalan bisa sukses hidupmu, anak-anakmu gak bakalan bisa sukses. Kita lihat saja buahnya. Aduh saudara, rasanya tuh hati tuh, aduh Tuhan ya. Ini saudara, waktu saya baca ini gimana ya perasaannya Musa waktu dia mendengar seperti ini, kata-kata yang menyakitkan itu bagaimana perasaannya. Waktu saya membaca ini saya bilang, Tuhan aku pernah, Tuhan juga merasakan seperti ini. Rasanya sakit Tuhan, hati dengar omongan-omongan seperti itu, sakit saya. Untuk seterusnya, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepadanya. Kalau ada omongan-omongan seperti itu yang menyakitkan, kadang-kala kita marah, kita lampiaskan, wah omongannya kita lampiaskan. Dan waktu kita baca ini, Musa pergi, terus apa? Bersujud. Dia mungkin berdoa, maka pergilah Musa dan Harun ke pintu kemah pertemuan. Lalu apa? Tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Setelah itu kita lanjut saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mereka, di depan mata mereka, kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Tuhan menyuruh mereka, ambil tongkatmu, kumpulkan jemaat. Jemaat kumpulkan, tongkatnya diambil. Musa melakukan sama persis, ambil tongkatmu Musa. Ya kalau gitu, setelah diambil, kumpulkan jemaat. Setelah kumpulkan jemaat, dan bilang apa tadi? Bilang, demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu. Bukit batu itu hanya disuruh apa? Musa hanya disuruh ngomong kan saudara ya. Hei bukit batu, keluarkan airmu. Hanya disuruh gitu sama Tuhan. Tetapi apa saudara, yang ketiga, Musa saking jengkelnya, saking marahnya, mungkin dia sudah gak kuat, hatinya sudah gak kuat. Omongan-omongan itu sudah membuat kita kadang kalau mendengar omongan-omongan orang itu menyakitkan hati kita. Akhirnya kita menjadi lemah, iman kita juga akhirnya menjadi gak percaya lagi aku sama Tuhan. Aku sudah mengiring Tuhan belasan tahun, mungkin puluhan tahun
tahun, mulai kecil sudah kenal Tuhan sampai sekarang, tapi buktinya hidupku ya gini-gini aja. Coba lihat orang itu nggak pernah beribadah, nggak pernah pelayanan, tapi kok ya diberkati Tuhan luar biasa ya. Rumahnya tuh bagus, pekerjaannya luar biasa, mobilnya jejer-jejer, padahal dia nggak melayani Tuhan loh. Saking jengkel hatinya, akhirnya Pak Musa mengambil tongkatnya, dipukullah itu bukitnya. Bukit batu dipukul sampai 2 kali. Dia sampai sebelum pukul. Musa ngomong apa saudara? Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah di depan bukit itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit ini? Seorang Musa, saudara, sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tuhan hanya menyuruh 3 hal. Ambil tongkatmu, kumpulkan jemaat, ngomong sama bukit. Tapi Musa saking marahnya, dia jengkel hatinya, ngomong, hai kamu orang-orang durhaka. Seberapa banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, kadang-kala mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Dia pelayanan, hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan, tapi perkataannya kadang-kala membuat orang lain menjadi down, orang lain menjadi lemah imannya, orang lain tidak bisa bangkit. Ada hamba Tuhan mengatakan, kalau kamu sudah nggak diberkati Tuhan, berarti kamu sudah nggak disertai Tuhan lagi. Kamu kan sudah diberkati Tuhan. Ini seorang hamba Tuhan, berarti kamu wis nggak layak lagi dalam hal pelayanan. Saudara, ini hamba Tuhan. Musa pun seperti itu. Dia mengeluarkan kata-kata orang-orang durhaka dan dia memukul bukit batu itu 2 kali sehingga keluar airnya. Tetapi Tuhan ngomong apa saudara? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, itu sama saja dengan menyakitkan hati Tuhan. Jadi hati-hati sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, apalagi menyakitkan hati Tuhan. Kadang-kadang kita ngomongnya sedikit, tapi makjleb di hati saudara. Itu hati-hati saudara ya. Apalagi sampai kita nggak percaya sama Tuhan. Sudah dibilang sama Tuhan, ngomong aja, nggak usah dipukul. Kadang-kadang seringkali juga kita nggak manut sama Tuhan, kita nggak taat sama Tuhan. Bapak Ibu semua percaya ya sama Tuhan? Amin. Percaya sama Tuhan. Walaupun mungkin saat ini Bapak Ibu berjalan di padang gurun, mungkin kita saat ini haus akan berkat Tuhan. Mungkin saat ini kita Tuhan panas Tuhan. Walaupun musim hujan tapi kalau panas Tuhan. Buka dompet isinya pedang tok Tuhan. Ejak perang apa ya saudara ya. Kalau buka dompet tas merah-merah itu kan rasanya kan puas. Tapi kalau pas pedang tok rasanya aduh Tuhan gitu. Tapi ingat, Tuhan pernah tolong kita. Kalau Tuhan pernah tolong kita, berarti Tuhan juga mau menolong kita. Amin. Asal kita taat sama Tuhan. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan sesama kita.
Karena kalau kita mengeluarkan kata-kata menyakitkan sesama kita, sama saja dengan kita menyakitkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Ini firman yang bisa saya sampaikan. Firman yang singkat ini, supaya Bapak Ibu tertanam di dalam hati. Bagaimana Musa tidak diizinkan Tuhan sampai ke tanah perjanjian. Karena apa? Tidak taat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan di tempat ini, ayo kita saling menguatkan dengan perkataan kita. Jangan saling kalau orang lain itu ngebles gitu loh ya. Sudah jatuh ketipan tangga, diitek-itek bisa saudara ya. Dan kalau bisa, oh ini lagi perlu semangat, ayo kita semangati. Oh ini lagi butuh pertolongan, yuk kita tolong. Walaupun kita nggak bisa menolong dengan materi, mungkin kita tolong dengan perkataan-perkataan yang menghiburkan, yang menguatkan. Puji Tuhan. Saya minta pemain musik, dan saya pengen nyanyi berkali-kali Kau menolong. Terima kasih. Terima kasih. Kau sanggup menolong kami Tuhan. Meskipun Tuhan Kau menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap.
begitu sayangnya Tuhan kepada kita. Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Kalau saat hari ini firman mengatakan sampai Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Siapakah kita ini? Musa yang hatinya begitu lembut, pilihan Tuhan. Tuhan sertai Musa menghadapi bangsa Mesir. Tidak diizinkan Tuhan masuk dalam tanah perjanjian. Saat ini siapa kita? Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Mungkin kita banyak salah di hadapan Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Pujikan ini refnya saja. Berkali-kali Tuhan menolong. Terima kasih Bapak. Engkau sangat amat baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang menghibur, menguatkan setiap kami, mengingatkan kami bahwa kami harus tetap tenang dalam kondisi apapun. Karena Engkau pasti menolong setiap kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkali-kali Tuhan Kau tolong kami. Kecuali kami Tuhan untuk mengucap syukur, bukan bersungut-sungut. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan inisiatif. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Semangat. Sudah lapar. Tadi Bapak Gembala ngomong lapar belum makan. Ya, itu ya, guyon. Kalau gak guyon saudara, terus kayak apa? Kayak bukan
kayak melon saudara, kayak pepaya saudara. Ya ucap syukur, ucap syukur. Firman yang begitu menguatkan, terima kasih untuk hambanya yang luar biasa. Saudara, hanya gara-gara umat Israel membuat Musa gak bisa masuk Kanaan. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan akhir-akhir ini. Karena jemaat sini bencet saudara. Ya, jemaat ini bencet sampai dari seorang kerajaan surga. Haleluya. Amin. Bencet teman saudara. Jadi amin nih saudara. Ya, gara-gara saudara. Ini ceritanya Musa loh. Nanti pulang ngomong gini. Gak mau aku nanggarin Bu Evi. Gara-gara kita ya Bu Evi gak masuk surga. Bertobat saudara. Ada kaca gede yang membaca saudara. Bener ngomong gak ya? Nggak di sini tidak semua gambarnya. Ya. Firmannya menegur saudara. Ya kalau orang Surabaya itu pakai cocok saudara. Gak pernah bersyukur. Ya, dikasih makan tahu tempe ngamuk, dibeli no cabai goreng ngamuk, nggak cocok. Sih cocok apa? Hatimu itu yang berpengaruh saudara. Engkau bersyukur itu karena hatimu. Gak bisa apa? Mengucap syukur. Kalau jadi hamba yang ngomong gini, oh rebutan warisan oke. Contohnya wes oke. Belum mati sudah rebutan, apalagi ditinggal mati. Makanya saya ngomong begini dengan jemaat di tempat sini. Saya kalau mati, warisannya siapa sih ngetek ya? Ayo mau loh, adikku langsung dulu. Ya, lo kami berdua nih, dicoba. Kalau suatu hari dipanggil Bapak di surga, Vi pulang, siap pulang saya. Warisannya siapa adikku? Lo langsung gini saudara. Kalau dia kan antek dulu ya, terus saya jemaat ngomong gini, aku loh gitu. Gak usah rapi-rapi saudara, belakangku langsung aku gitu. Kita di sini bukan berbicara tentang harta warisan, tapi harta yang terpendam itu, seperti hambanya ngomong. Ya, jaga hatimu, coba bersungguh-sungguh. Amin. Hari ini kok dingin banget saudara. Musim hujan saudara. Oke, terima kasih untuk Pastor Yeni. Saya sudah khotbah di sana berapa kali ya? 7, belum Pak. Kalau ngomong 7 berarti saya nggak diundang lagi saudara. Ya. Kalau Pastor Yeni di sini sudah 2 kali, pasti ada yang ketiga. Siap saudara? Siap. Oke, kita akan akhiri ibadah ini. Kita berdoa untuk persembahan. Yuk. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat pada kali ini. Sebentar lagi kami akan menjalankan persembahan yang kedua Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan yang memberi Tuhan Yesus. Kiranya berkat yang kami dapat dari Engkau akan kembali